Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran kedatangan Bapak Ibu sekalian. Mohon dan kami yaitu dalam rangka kegiatan monitoring dan simulasi pemungutan suara pemilu tahun 2024. Adapun kegiatan hari ini nanti kelihatannya satu ada sambutan dari Bapak Camat atau dari Bapak Kepala Desa, juga kemudian ada sambutan dari PPK yang mewakili Panwas, juga dari Ketua PPS. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita beranjak kepada acara yang pertama sebelum nanti kegiatan simulasi ini dimulai, kepada Bapak Kepala Desa waktu dan tempat yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Cijeruk beserta staf, yang terhormat Bapak PPKR dari tim kecamatan, dan juga yang saya hormati tim Pak Panwaslu Kecamatan Cijeruk beserta stafnya, juga yang saya hormati PPS beserta anggota Desa Sukaharjan, yang juga saya hormati Ketua KPPS beserta anggotanya yang pada kesempatan dapat hadir. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan. Marilah kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya, sehingga pada sore ini kita diberikan kenikmatan, nikmat kesehatan dan nikmat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesehatan ini selalu dilimpahkan kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui mungkin ya bahwa hampir terus-terusan kita melakukan pertemuan-pertemuan yang ini adalah untuk sudah berapa kalinya khusus di Sukaharjan. Sekarang adalah kepada pelaksanaan bagaimana simulasi pelaksanaan perhitungan suara dan pelaksanaan pemungutan suara. Untuk itu saya harapkan pertama perhatikan kepada KPPS khususnya bagaimana simulasi ini akan dilaksanakan ini. Jangan sampai nanti di lapangan itu kita keder, ini yang perlu perhatikan. Yang saya tadi beberapa kali katakan bahwa yang intinya hanya satu, bahwa Ketua PPS ini semuanya harus tahu tugas dalam fungsi masing-masing itu aja yang perlu diperhatikan. Sehingga terutama dalam sekarang adalah simulasi. Nanti insya Allah simulasi ini harus benar-benar juga diperhatikan. Kenapa? Sebab dalam simulasi ini adalah harus perhatian khususnya dari Ketua PPS. Sebab nanti di lapangan salah dan tidaknya tergantung bapak-bapak dan ibu sekalian sebagai pelaksana di lapangan. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ini. Sebab alhamdulillah setiap kegiatan selalu dihadiri Pak. Terima kasih semuanya baik dari Ketua PPS juga anggotanya. Sehingga dalam situasi ini juga dapat walaupun tidak seluruhannya. Bapak tanyakan ini semuanya Ketua PPS kata ada Ketua KPPS-nya terutama ada ya. Yang 44 itu harus hadir, jangan sampai Ketua KPPS yang 44 itu nggak hadir ya. Luar biasa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Kades Sukaharjan, khususnya di Jalan Perangkat Desa Sukaharjan, Ketua PPK, Komisioner PPK Kecamatan Cijeruk, itu ada 2 orang lagi, Ketua Panwas Kecamatan Cijeruk, lalu juga ada Pak Kasih Kantin sekaligus Sekretaris Panwas Kecamatan Cijeruk,
lalu juga ketua PPS beserta jajaran anggota PPS Kecamatan Desa Sukaharja, para ketua PPS, Pak RT, Pak RW yang selama tidak saya banggakan. Saya ingin berdiri ya, tadi Pak Kades berdiri, kalau saya tidak berdiri jadi era pohon saya gitu ya. Baik, Bapak, teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu semua, mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena tadi garis besarnya sudah disampaikan oleh Pak Kades. Jadi ya, yang jelas ada beberapa poin yang mungkin perlu saya sampaikan. Pertama, terkait dengan tingkat partisipasi pemilih. Terkait dengan tingkat partisipasi pemilih. Kalau saya mendapat informasi dari PPK bahwa Kecamatan Cijeruk di tahun 2019 itu hanya 68%. Hanya 68% tingkat partisipasi pemilihnya. Ini kan luar biasa gitu ya. Saya diskusi dengan sahabat kecamatan gitu ya, baru menemukan kecamatan yang tingkat partisipasinya di bawah 70%. Ini merupakan PR tantangan bagi kita. Bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Gitu. Saya sudah memberikan tantangan kepada PPK, gitu ya. Minimal tahun ini kita bisa 80%. Berarti kalau kecamatannya 80%, desanya harus 80% minimal. Itu, ya. Jadi Pak Kades ya, gitu kan, saya minta harus di atas persentase kecamatan. Jadi akhirnya balik tingkat, benar gitu kan. Dan saya sudah menyampaikan kemarin di Cibaru, di Cijeruk. Nah, akhirnya Pak Kades berikan apresiasi untuk 3 TPS terbaik. Ya, Pak Kades siap ya? Ya. Jadi tinggal kita 44 TPS mana yang tingkat partisipasinya paling tinggi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Cijeruk, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukaharja, seterusnya Ketua Panwascam Kecamatan Cijeruk, Sekretaris Panwascam Kecamatan Cijeruk beserta anggota, kemudian teman-teman Komisioner KPK Kecamatan Cijeruk, juga Ketua TPS beserta anggota dan juga staf Desa Sukaharja, seterusnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan Ketua KPPS dan anggota KPPS Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk. Baik, singkat saja, mengingat waktu juga sudah sore, saya mewakili dari PPK, kebetulan saya di Komisioner PC Teknis. Jadi sedikit mungkin sudah pernah ketemu dengan saya. Lagi-lagi menekankan karena kita sudah hitung hari, singkat saja. Yang pertama, tetap dalam materi BIMTEK yang sudah dipelajari, perkuat lagi. Kemudian nantinya juga akan ada BIMTEK lagi setelah ini, mungkin dalam 2-3 hari ke depan ada pemberitahuan itu tentang pemantapan Sirekap, khususnya bagi teman-teman yang bertugas sebagai operator 1 dan 2. Seperti yang Pak Camat tadi sampaikan bahwa betul-betul dipahami. Nah, informasi terkait dengan Sirekap sampai hari ini itu hanya bentuknya dapat di-download. Dan mungkin teman-teman yang sebagai operator yang sudah kami sinkronisasi ke KPU, nomor WhatsApp ataupun WA-nya yang terkait bila mana sudah mendapatkan notifikasi, silahkan di-download. Dan yang sebelumnya telah mendownload itu di uninstall dulu, uninstall baru install kembali, nanti baru diikutin petunjuk yang di notif WA-nya. Teman-teman udah pada dapat belum? Belum? Berarti sampai hari ini pun masih update, ada beberapa desa yang sudah dapat, ada yang belum, jadi kita tunggu
Karena kalau berdasarkan pengajuan kemarin update itu per tanggal 2. Jadi kita tunggu aja sampai malam mudah-mudahan. Nah, nanti kita bicarakan di grup update-nya seperti apa, yang ditekani seperti apa, ya. Tapi pemahamannya serentak ikutin instruksi. Nanti kita pahami karena di detik selanjutnya itu lebih kepada sirekap. Seterusnya pada hari ini pun alhamdulillah masalah teknis simulasi kita nanti bersama-sama sesuai saran dari Pak Camat tadi. Ya baiknya sampai dengan bila perlu sampai dengan lewat perubahan dari pemungutan ke perhitungan ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa laksanakan. Tapi yang saya harapkan gini, teman-teman yang mungkin pengalaman dari 2019 jangan merasa saya udah bisa, saya udah paham. Karena ini ada perubahan pemerataan. Ingat ya, pemilu kali ini ada perubahan pemerataan dalam artian ada menggunakan beberapa sistem aplikasi, termasuk koneksinya antara C hasil ke Sirekap itu yang sangat penting. Karena endingnya ada di sana. Jadi kita perhatikan sama-sama. Itu sih penekanan dari saya. Selanjutnya lagi sebagai bentuk apresiasi hal yang dilakukan atas dasar inisiasi dari Forkopincam kemarin Pak Camat beserta Polsek dan juga Danramil melakukan semacam monitoring untuk kesiapan di lokasi atau sarana prasarana khususnya di TPS tentang TPS yang sifatnya indoor, semi indoor dan outdoor. Alhamdulillah Pak Camat dapat kami laporkan bahwa kemarin hasil pelatihan di terakhir itu di Sentul ternyata apresiasi buat Kecamatan Cijeruk di one only hanya Kecamatan Cijeruk yang melakukan itu. Apresiasi dong buat Kecamatan Cijeruk. Dan itu betul menjadi perhatian di sana bahwa sampai sebegitunya diperhatikan sampai outdoor-indoornya untuk antisipasi apalagi tentang evakuasi kalau memang ada outdoornya. Begitu Pak ya. Itu saja mungkin dari saya sebagai PPK sebagai bentuk teknis. Nanti kita akan lebih jauh di grup-grup karena sudah mendekati hari H. Kita lebih banyak perdalam komunikasi. Jangan sampai kooperatif kita terputus, ya. Dari tingkat-tingkatnya mulai dari BPS, KPPS, anggota KPPS dan juga petugas-petugas yang bersangkutan, khususnya yang sebagai operator 1, operator 2. Ya, demikian dari saya. Terakhir saya sampaikan sekali lagi, tetap jaga kesehatan karena itu number one untuk sebagai bentuk pelaksanaan kita. Bila perlu, mungkin untuk vitamin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua PPK dari mewakili dan sambutan yang terakhir mungkin dari Pak Waskam. Untuk itu waktu tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Cijeruk, yang saya hormati Ketua PPK yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta dari Ketua PPS dan anggota beserta jalannya dan juga yang hadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin tak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya beberapa hal. Yang jelas adalah ketika tadi sudah dibicarakan bahwa alhamdulillah Forkopincam di Kecamatan Cijeruk sudah menjalankan Undang-Undang 7 2017 itu jelas bahwa pasal 304 itu menjelaskan bahwa peran serta pemerintahan yang ujungnya adalah Forkopincam, salah satunya adalah monitoring pendidikan politik, sosialisasi, dan turunannya masih dengan turunnya ke bawah. Itu tadi apa? Kepala desa dan tingkat di bawahnya pun itu menjalankannya. Karena tidak bisa peran serta ini hanya dilakukan oleh semua pemerintahan, tidak dimulai dari atas. Ini jelas harus dari atas. Karena itulah menjadi power ke bawah akan melakukan hal seperti ini. Saya kira sebetulnya kalau bicara di Sukaharja ini secara aparatur yang petugas dan yang lainnya sudah saya harus kasihkan apresiasi. Karena apa? Jauh-jauh hari bahkan tadi sebelum pelantikan sudah ada yang namanya ngopi
barang lah, untuk ngopi tentang pemilu dan sebagainya. Jadi benar-benar persiapannya udah matang. Jadi betul bahwa peran dari pemerintahan desa dan PPS-nya berjalan dengan maksimal. Inilah bukti bahwa, dan saya kira saya pas tadi masuk, pertama kali saya masuk saya cek, oh ternyata persiapan dari mulai kita akan mengadakan simulasi sudah selesai semuanya, ada bilik suaranya, ada kotak suara, semua udah ditata. Berarti kan memang benar-benar kesiapannya sungguh luar biasa. Dan ini adalah harus kita apresiasi bentuk kesiapan, karena kalau dimulai dari persiapannya sudah matang, saya yakin bahwa hal-hal yang lainnya insya Allah akan terlaksana. Dan yang satu lagi adalah bagaimana komunikasi, kalau udah bahasa ininya koordinasi dan komunikasinya lancar. Di TPS tadi ada pesan juga, kata Pak Camat Salubang mengatakan bahwa koordinasi dan komunikasinya ketika ada masalah hal sekecil apapun, tolong bisa komunikasikan. Di TPS itu tidak hanya petugas KPPS, tidak hanya itu, ada pengawas TPS, ada juga sanksi. Tinggal bagaimana komunikasikan, ketika siapa sih yang mau ada masalah di TPS-nya? Gak akan ada yang mau, tetapi hal-hal yang tidak kita bisa ini kan coba dikomunikasikan aja. Agar apa? Agar nanti pelaksanaan, karena rata-rata TPS itu kadang-kadang kalau bisa itu sepele, salah memasukkan, itu akan berdampak kepada pemungutan dan yang lainnya itu terhindari. Itu ya, jadi jangan sampai hal itu terjadi, karena itu akan berdampak kepada nanti waktu. Kalau semuanya lancar, di TPS-nya lancar, pas hal-hal yang ini nggak terjadi, itu pasti akan aman. Saya kira itu ya, apalagi dengan banyak kemudahan yang pada pemilu kali ini ya, saya kira nggak, insya Allah lah, saya sih berharap bahwa jangan lewat sampai jam 12 sudah selesai semuanya. Itu harapannya ya. Ya minimal pemungutan dan perhitungannya selesai dulu. Kalau misalkan yang lain-lainnya, misalkan untuk ini kan memang di dalam pemilu kali ini kan udah bisa kecepatan bisa sampai untuk 2 hari kan gitu kan. Nah itu udah memberikan kebesaran. Tapi jangan sampai yang maksimal. Tapi kalau partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS harus maksimal kan gitu. Target 90% mudah-mudahan bisa tercapai. Kan gitu. Kalau kesalahan jangan ada. Kalau partisipasi masyarakat harus maksimal keinginannya. Jadi harus bedakan doanya yang mana yang diharuskan. Kemudian pinjam pada acara inti, itu kita simulasi, mungkin nanti akan dipandu oleh PPS. Untuk itu kepada perwakilan PPS untuk simulasi kami persilakan. Ya, untuk kursinya. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa petugas PS itu berjumlah 7 orang, dimulai dari KPPS 1 atau ketua KPPS, ada KPPS 2 dan 3 yang mendampingi ketua KPPS, kemudian ada KPPS 4 yang mencocokkan surat pemberitahuan dengan DPT dan data diri berupa KTP elektronik, kemudian TPS 5 yang akan mencatat kehadiran para pemilih, kemudian di TPS 6 yang memandu para pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak, dan ada KPPS favorit yang menyebutkan tinta tangan pemilih kepada tinta sebagai tanda sudah melaksanakan hak pilihnya. Teman-teman ketua dan anggota KPPS, ini adalah contoh yang kurang ideal sebetulnya, kurang ideal dari layout yang kita punya di modul ya. Diharapkan nanti pada pelaksanaan kalau bisa lebih mendekati ke yang layout yang ada di modul. Tetapi esensinya adalah semua lokasi sudah dipos-poskan untuk tugas masing-masing. Ada KPPS 4 dan 5, ada ruang tunggu, kemudian ada untuk saksi dan pengawas, ada bilik suara,
kotak suara juga ada tinta yang kurang buat berarti jadi pam TPS dulu. Pam TPS itu ada satu di pintu masuk dan satu di pintu keluar. Jadi jangan sampai ini, apalagi kalau begini bahaya ini. Dari nanti ada harusnya dijaga ya ini Bapak Ibu. Ini tidak seperti ini. Jadi jangan sampai yang di ruang tunggu ini kabur tugas pam TPS ini. Pastikan yang sudah ada di ruang tunggu ini harus datang ke bilik suara, kemudian kertas suaranya harus masuk ke dalam kotak suara. Baik, yang spesial hari ini adalah pemilihnya itu adalah para tamu yang tadi memberikan sambutan. Ada Pak Lurah, ada Pak Camat, Ketua Panwascam. Surat pemberitahuannya sudah saya bikinkan dengan datanya. Ini adalah setelah layout ini, setelah bukaan ini sebetulnya sudah jauh ini. Di awal ingat ada persiapan kotak suaranya itu, surat suara akan berada di kotak suara di masing-masing kotak suara sesuai dengan peruntukan. Nah, akan menggunakan tali pengaman berupa tali tis, tali lipet ya kalau kita biasa itu. Talinya ini susah dipalsukan ya, kalau gampang saya mau bikin. Karena memang itu krusial sekali. Ketika datang ke TPS dalam posisi tersegel. Setelah datang ke TPS, teman-teman akan membuka kotak ini harus disaksikan oleh pengawas dan saksi. Ketika dibuka, dibongkar. Nah, apa saja yang ada di kotak itu di modul silakan dibaca. Di masing-masing kotaknya ada. Semua perlengkapan surat suara ada di dalam kotak suara. Setelah dibuka, dipastikan kosong, surat suaranya dikumpulkan di meja 3 orang ini, kemudian diletakkan kembali di tempat kotak suara dan disegel lagi. Ya, tadi di awal sudah disegel, dikeluarkan, segelnya dibuka. Pada saat akan dipakai, ini disegel lagi. Berarti segel terpakai 5, ya, dalam posisi tersegel. Setelah itu, segel akan dibuka kembali pada saat penghitungan. Dibuka, setelah dibuka, disegel kembali pada saat selesai penghitungan. Jadi jumlah segelnya hanya 10 Bapak Ibu. Kalau ada kesalahan itu fatal. Jadi jangan ada kesalahan, kita minimalisir kesalahan karena itu tidak bisa dipalsukan si kabel disnya itu. Nah, setelah perlengkapan itu dibuka dan disaksikan oleh petugas, pengawas dan saksi, kemudian Ketua KPPS melakukan apa? Ya, rapat pembukaan pemungutan suara. Ya, mandat saksi dikumpulkan. Ya, kemudian melakukan sumpah. Ya, mangga Ketua KPPS. Baik, sebelum kita mulai, kita akan membacakan naskah sumpah janji anggota KPPS. Jadi untuk para anggota mohon ikuti. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih. Baik, berarti setelah disumpah TPS-nya sudah siap untuk dibuka. Berarti masing-masing anggota KPPS menempati posisi yang ditugaskan. Nah, ini pagi-pagi ini yang krusial biasanya sudah disinggung sama mak-mak, biasanya sok ada di pagi-pagi. Sambil menunggu yang lain, sambil menunggu pemilih datang, berarti tugas KPPS 3 dan 2 adalah menuliskan identitas TPS. Di sini ada nama kota kabupaten, nggak mungkin salah ya. Bogor, Kecamatan Cijeruk, Desa Sukaharja, nomor TPS Bapak Ibu ditugaskan, nama ketua dan ditandatangan. Jadi jangan saling menunggu. Ini banyak sekali nanti, berarti sekitar maksimal itu 300 dikali 1.500. Ya, kebayang. Garing ya. Ada yang boleh pakai stempel, boleh, itu sudah ditetapkan, boleh. Tapi harus sesuai. Ingat teman-teman, ada yang ditertuang dalam undang-undang bahwa sahnya surat suara itu harus ditandatangani oleh ketua KPPS. Jadi tidak bisa ditawar kalau tanda tangan ketua itu wajib. Ini jalan, yang ini jalan ya, yang itu belum. Oke, akan ada pemilih yang datang. Maka kepada bapak-bapak untuk memilih. Gitu. Pemilihnya juga. Nah ingat, ini harus dicermati. Ada beberapa jenis pemilih. Yang pertama pemilih DPT, seperti apa perlakuannya. Kemudian ada DPTB, seperti apa perlakuannya. Nah, ini ada benar nih. Jadi pemilih yang datang diminta menunjukkan KTP elektronik. Ini waktu menunjukkan jam 10 siang. Cari tanah. Jam 10 siang. Pak Lurah ini termasuk apa Pak KPPS 4?
DPT atau DPK atau DPTB? Ini termasuk DPT apa DPK atau DPTB? DPT. Ya, Pak, di checklist saja. Kalau sesuai, berikan tanda checklist di DPT, salinan DPT, dan di checklist juga di surat C pemberitahuan. Nah, sudah bergeser ke KPPS nomor 5. KPPS nomor 5 ini mencatat nama dan NIK. Jadi tanda tangannya oleh pemilih. Yang mencatat nama dan NIK-nya adalah petugas KPPS nomor 5. Sambil menunggu, nah ini makanya ya kenapa harus ada kursi tunggu. Nah ini untuk proses pencatatan para pemilih itu menunggu. Sudah sesuai, maka Pak Punten. Pak. Ceritanya Pak Kasih Tatip ini tetap DPT Pak. Ceritanya DPT. Waktu menunjukkan jam 10:30. Nomor 2 baca cara Pak. Nomor 2 ya. Kan kita cerita DPT. Sudah, apabila surat-surat sudah siap, maka pemilih dipersilahkan ya, kebayang ya, di meja ini harus cepat penulisan dan lain-lain, jangan sampai yang menemui terlalu lama. Silakan. Ini disiapkan Pak Bapak, jangan ngecek lagi. Ketua itu jangan ngecek surat pemberitahuan karena sudah dicek di 4 dan 5. Percaya saja kepada mereka Pak. Oke. Langsung silakan. Sudah siap? Ini harus ready terus nih di sini. KPPS 2 dan 3 tugasnya. Dipersilakan juga